Oleh karena itu Kristus itu final dan tidak ada yang lain sesudah dia. Dan Kristus mengatakan sesudah dirinya tidak ada nabi lagi. Kalau ada, itu palsu. Siapapun yang mengaku nabi sesudah Yesus, semuanya itu kadaluarsa. Salam buat kita semua teman-temanku sekalian dimanapun kita berada, sehat selalu. Tuhan Yesus terus menolong memberkati kita semua. Mari kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sesuai dengan judul thumbnail yang saya berikan bahwa Yesus menubuatkan seorang nabi yang akan datang kemudian. Apakah ini jatuhnya pada Nabi Muhammad SAW? Dan kita akan melihat bukti ataupun ayatnya di dalam Yohanes pasal 14, pasal 15, dan pasal 16. Saya akan bacakan buat teman-temanku sekalian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sangat luar biasa ayat tersebut, dan ini adalah Yesus menjanjikan seorang penolong. Profesor J. B. Finch, yaitu di dalam bukunya Kerajaan Allah 2, itu juga menggunakan kata penolong, yaitu bahasa Yunaninya adalah parakletos. Dan inilah yang kita pakai bahwa itulah seorang penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Yesus Kristus kepada semua umat manusia. Namun parakletos ini kemudian menurut penulis-penulis Islam kurang pas atau kurang cocok karena sudah diubah. Tetapi yang sebenarnya itu adalah periklotus. Periklotus ini adalah diterjemahkan menjadi yang termasmur, yang termulia, atau yang terpuji, dan cocok dengan kriteria seorang nabi yang kemudian jatuhnya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu periklotus juga itu diterjemahkan dalam bahasa Arab yaitu Ahmed. Lalu kemudian saudara-saudara kita menggunakan ayat ini atau dalil ini untuk menguatkan seorang penolong di sini adalah seorang utusan atau seorang nabi yang akan datang kemudian, dan inilah yang kemudian jatuh kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah menurut Kristen juga setuju dengan pernyataan tersebut? Tetapi kalau kita melihat dari ayat tersebut, itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada kita semua. Tetapi kalau dari perspektif iman Kristen, bahwa memang ini tidak bisa disamakan dengan nabi yang akan datang atau seorang utusan yang akan datang. Ya, seperti tadi saya katakan juga bahwa memang editor-editor atau penulis-penulis lain ini banyak juga yang merubah kata-kata asli yang kemudian menggunakan bahasa Yunani dan seterusnya. Nah, kita melihat misalnya seperti kata Kristus. Kata Kristus itu Yesus sendiri tidak pernah menyebut dirinya Kristus. Kalau kita mau jujur, Yesus tidak pernah menyebut dirinya Kristus. Tetapi kata Kristus itu adalah dalam terjemahan atau perkataan bahasa Ibrani yang kemudian diartikan menjadi Mesias atau Al-Masih, yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu Kristus. Nah, sehingga kita melihat di sini bahwa memang ada perubahan bahasa asli dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nah, inilah yang kemudian dipersoalkan oleh teman-teman ataupun saudara-saudara kita penulis-penulis Islam. Nah, teman-temanku sekalian, saya akan mengajak kita untuk melihat kembali kepada apakah perspektif iman Kristen. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Bukan perantara nabi lagi, masa nabi sudah selesai. Berarti Yesus adalah pernyataan diri Allah yang paling akhir, paling puncak, yang melaluinya Allah menyatakan dirinya pada kita manusia.
Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah. anak tunggal Allah, yaitu firman-Nya Allah yang satu-satunya itu. Terus Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. ialah yang menyatakan. Yang menyatakan Allah yang tersembunyi, yang gaib itu hanya satu, yaitu firman-Nya yang telah jadi manusia ini. Di luar itu orang tidak akan kenal Bapa ini. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab apa? Dia wahyu Allah terpuncak, dia akhir. Makanya kita tidak menunggu Nabi lagi. Sesudah Yesus. Dulu pada abad keempat ada seorang yang bernama Mani atau Manes, orang Persia. Dia mengatakan bahwa dia adalah meteres segala nabi. Kenapa? Ya Buddha, ya Krishna, ya Konghucu, ya Yesus itu berinkarnasi dalam dia. Jadi semua kenabian ini dipenuhi di dalam dia. Ajaran yang sama yang diajarkan oleh Mirza Ghulam Ahmad, pendiri aliran Ahmadiyah dari Pakistan. Dialah Krishna, dialah Buddha, dialah Kristus. Tapi terlambat. Siapapun yang mengatakan dirinya meterai segala nabi, artinya nabi terakhir, terlambat. Meterai itu sudah diberikan pada Yesus. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat biasa, Terus, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada yang kekal, itu yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dan dengan materainya. dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Meterai ke Yesus, bukan yang lain. Kalau orang-orang sesudah Yesus mengaku dirinya meterai segala nabi, terlambat kadaluarsa klaimmu. Sebab Yesus yang telah diberi meterai. Maksudnya apa? Kalau ada surat penting dari pemerintah, ada meterainya, bisa ditanggung nggak di dalamnya, di bawahnya? Ya udah selesai. Meterai kenabian, meterai pewahyuan, meterai kebenaran itu sudah diberikan pada anak manusia ini, pada Yesus Kristus. Berarti Yesuslah wahyu pamungkas. Yesuslah penyataan terpuncak dari Allah itu. Tak seorang pun melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itulah yang menyatakan, bukan yang lain. Jelas ini ya. Nah, untuk sampai kepada dia sebagai wahyu terakhir, ada proses tadi kan, berulang kali dan dalam berbagai cara. Nah, inilah yang sedang kita pelajari ini. Berulang kalinya dan berbagai caranya ini. Minggu lalu kita telah belajar tentang Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana Allah menjanjikan bahwa akan ada anaknya, keturunannya yang akan menjadi berkat bagi semua manusia. Kita baca di dalam Kejadian pasal 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat. Kata keturunan ini dalam bahasa Ibrani-nya Zerah, bukan Zeraim. Kalau Zeraim artinya keturunan-keturunanmu. Oleh Zeramulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Berarti hanya ada satu keturunan Abraham nanti yang akan menjadi berkat bagi manusia. Itu diterangkan dalam Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Itu kan? Terus? Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Nah,
Berarti yang dijanjikan pada Abraham adalah Kristus. Dijanjikan pada Ishak adalah Kristus. Dijanjikan pada Yakub adalah Kristus. Kristus adalah penggenapan semua janji-janji dan wahyu-wahyu dan firman-firman yang diberikan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Jelas ini ya? Oleh karena itu Kristus itu final dan tidak ada yang lain sesudah dia. Dan Kristus mengatakan sesudah dirinya tidak ada nabi lagi. Kalau ada, itu palsu. Kita baca Matius 24 ayatnya yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Iya, akan muncul nabi-nabi palsu. Siapapun yang mengaku nabi sesudah Yesus, semuanya itu kadaluarsa. Sebab kenabian sudah dimeteraikan pada Yesus tadi. Kita tidak menunggu nabi yang lain. Sebab sudah datang puncaknya kok. Nunggu siapa lagi? Anda boleh ngaku nabi siapa-siapa, tapi buktikan. Buktinya apa? Orang itu bisa mati enggak? Ya. Padahal lupa dosa adalah maut. Jadi kalau dia bisa mati, berarti dia masih dibelenggu oleh dosa. Kalau dia sendiri sebagai manusia yang dibelenggu dosa, gimana bisa melepaskan dosa orang lain? Kecuali kalau dia mati dan bisa bangkit lagi dan tidak mati lagi seterusnya. Kalau dia memang mati lalu bangkit lagi, tidak mati, berarti dialah yang mengalahkan kematian sekaligus mengalahkan penyebab kematian, yaitu dosa. Nah, di dunia dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada orang begitu, cuma satu, namanya Yesus. Jadi ini bukan jual kecap ya, ini fakta sejarah, karena kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh murid-muridnya. Sejarah juga mengatakan begitu yang di luar Alkitab. Flavius Josephus, seorang sarjana Yahudi, ahli sejarah Yahudi yang anti Kristen, juga mengatakan Yesus bangkit. Banyak data-data sejarah di luar Alkitab yang menyungguhkan fakta bahwa Yesus bangkit, mati dan dibangkitkan, dihukum pada zamannya Pontius Pilatus. Makanya dalam pengakuan iman dikatakan apa? Demi yang untuk keselamatan kita telah disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kenapa namun disebutkan? Untuk menunjukkan ini bukan dongeng dan ini bukan fiksi. Ini ada sejarah, karena tokoh sejarah ini memang ada, dimasukkan di situ. Jadi tidak percuma nama Pontius Pilatus dimasukkan dalam pengakuan iman. Ini itu untuk mengingatkan pada kita, iman Kristen itu bukan dongeng. Iman Kristen itu bukan mitos. Kita berhadapan dengan sejarah ini yang bisa diverifikasi di dalam sejarah. Jelas ini ya. Makanya Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan di dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa atas dia. Kalau mau tidak berkuasa atas dia, penyebab maut yaitu dosa juga telah dikalahkan. Oleh karena itu hanya dia yang dapat menyelamatkan, karena dia telah mengalahkan dosa melalui kebangkitannya. Jelas ini ya? Nah, inilah yang kemudian saya mau simpulkan, bahwa apapun narasinya, apapun ya ceritanya, tetap iman Kristen tetap berpegang teguh bahwa roh kebenaran di dalam pasal tersebut tidak bisa ditafsirkan atau tidak bisa kita katakan bahwa itu adalah seorang utusan, seorang manusia atau seorang nabi yang akan datang kemudian. Karena ini adalah merupakan roh yang kita kenal, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus ke muka bumi ini ketika Yesus sudah naik ke surga.
Nah, oleh karena itu teman-temanku sekalian, silahkan saja memberikan komentar jika teman-teman mungkin tidak menerima apa yang saya sampaikan, tetapi mari kita saling melengkapi dan kita membahas ayat tersebut. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong memberkati kita semua.